Halo, salam sahabat Aku Tahu Channel. Saat ini kita berjumpa lagi di Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 5. Bapak berharap semuanya sehat, amin. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Bapak berharap semua sudah mempersiapkan dan tetap belajar. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah sekian beberapa minggu kita berlibur. Kita akan siapkan hati kita untuk memasuki pelajaran-pelajaran pendidikan agama Kristen. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan, di mana Tuhan kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 5. Kami percaya Tuhan hadir di tempat kami saat ini berada. Terima kasih Bapa, kami akan mempersiapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Part 24, lahir baru. Kita akan belajar bagaimana seseorang yang disebut dengan lahir baru. Nanti Bapak akan jelaskan apakah yang dimaksud dengan lahir baru. Seperti biasa, anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan sebagai perenungan bagi kita untuk hari ini. Mari buka Alkitabnya, Kolose 3 ayat 15 sampai dengan 17. Kolose 3 ayat 15 sampai dengan 17. Kita akan baca dengan bersuara. Sudah ketemu anak-anak? Sudah dibuka Alkitabnya? Baik, Bapak akan tampilkan di layar handphone atau laptop anak-anak. Ya. Ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Anak-anak, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, mari kita mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan berikan. Baik dalam perbuatan kita, apapun yang kita perbuat, mari kita mengucap syukur ya. Ini sebagai perenungan bagi kita untuk mengucap syukur kepada Bapa surga. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Tentang apa? Tentang lahir baru ya. Lahir baru. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan lahir baru? Ya. Apa ya lahir baru itu? Itu kan apakah kita harus dilahirkan kembali? Nah, di sini akan kita pelajari, ya Nana ya. Nah, lahir baru, apakah dilahirkan kembali? Berarti kita masuk dong ke dalam kandungan ibu kita. Bagaimana? Kan saya sudah besar, saya sudah kelas 5. Bagaimana lahir baru lagi? Gitu. Itulah yang menjadi pertanyaan dari Nikodemus kepada Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, apakah saya harus kembali masuk ke rahim ibu saya? Nah, saya kan sudah besar. Ya mungkin taruhlah kira-kira usia Nikodemus pada saat itu sudah berusia 40, ya atau 50 atau 60. Bagaimana harus kembali ke rahim ibu saya? Sedangkan saya sudah tua begini. Dan nggak mungkin walaupun dia bayi masuk lagi ke rahim ibunya, nggak mungkin. Nah itu pertanyaan Nikodemus kepada Yesus. Apa jawaban Yesus? Kita akan melihat dari pertanyaan Nikodemus ini, ya kita baca dulu ya dalam Yohanes 3 ayat 4 sampai dengan 8 ya. Di sini Bapak lihat di sini sudah Bapak bikin, tapi di sini ada hilang ini ayatnya. Tapi tidak apa-apa, kita baca bersama-sama. Kata Nikodemus kepadanya, ini kepada Yesus ya. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?
Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 6, "Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan setiap orang yang lahir dari roh." Nah, di sini Yesus berkata, siapa yang lahir dari daging, ya dia dari daging. Artinya, segala perbuatannya kedagingan. Maka, ya kalau kita tahu kedagingan itu anak-anaknya berarti sifat-sifat duniawi. Ya, berantem, musuhan, ya iri, dengki, benci. Ya, itu yang dilakukan oleh daging. Cemburu atau iri hati, ya. Terus kalau dia dari roh, apa dikatakan di sana? Ya, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, berarti surgawi, yaitu Tuhan. Ya, itu karena Tuhan itu kan roh. Jadi kembali kepada Tuhan. Ya, dikatakan di sana, janganlah kau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Artinya apa dilahirkan kembali ini? Nanti Bapak akan jelaskan ya. Nah, inilah pertanyaan yang diajukan oleh Nikodemus. Yesus menjawab, harus lahir kembali. Ya, lahir kembali artinya apa? Dilahirkan dari roh. Itu dengan apa? Dilahirkan dari air. Ya, dicucikan. Ya anak-anak ya, jadi ini yang dimaksud dengan lahir baru. Yaitu apa? Nanti Bapak jelaskan ya, intinya di sini ada pertobatan. Anak-anak ya. Nah, mengapa harus lahir baru? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa sih harus lahir baru? Nah, kita tahu bahwa semua manusia sudah berdosa sejak Adam dan Hawa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, manusia sudah berdosa seluruhnya. Baik itu keturunan anaknya siapapun, baik itu keturunan Adam, Abraham, Ishak dan Yakub, dan semua sampai sekarang itu semua sudah berdosa. Tidak ada yang terkecuali kecuali Yesus, karena Yesus dilahirkan bukan dari daging manusia, tetapi dari roh. Ya, anak-anak ya. Ya, Roh Kudus. Nah, agar layak masuk surga, ini surga ya, manusia harus percaya dan bertobat. Ya, bertobatlah itu maksudnya itu ya. Jadi harus bertobatlah, karena manusia yang tidak bertobat hidupnya dikuasai oleh iblis. Itu makanya kita harus lahir baru ya. Dengan apa? Dengan roh. Ya, dengan roh. Kita harus bertobat supaya kita bisa masuk surga. Ini bukan surga ya, surga. Dengan pertobatan. Kalau kita tidak bertobat, berarti kita masih menggunakan manusia lama kita yang tidak bertobat. Berarti tidak bisa masuk surga. Orang yang bertobatlah yang bisa masuk surga, ya. Nah, seperti biasa anak-anak, ya seperti biasa, silakan di like dulu, diklik ya, terus di share ya video ini kepada teman-temannya yang beragama Kristen supaya mereka juga dapat pembelajaran ya. Dan anak ya, jangan lupa di klik loncengnya. Oke, kita lanjut pelajaran kita anak ya. Setelah bertobat, apa yang harus dilakukan? Ya, setelah bertobat, apa yang harus kita lakukan? Ini yang menjadi pertanyaan. Anak-anak, siapa yang tahu gambar ini? Ada yang tahu? Oh ya itu Pak, ada batu. Ya, betul batu. Pasir, iya, memang ini di padang pasir. Terus apa lagi? Oh ada awan ya, memang karena ke atas di foto ya pasti awan ya anak-anak ya. Nah, gambar ini dipercaya sebagai istri Lot yang menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Ya, nah ceritanya pada saat itu Allah ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Di situ ada namanya Lot dan keluarganya, ya. Nah, Allah datang ke sana dengan malaikatnya itu, ya, membawa keluarga dari Lot. Ini intisarinya ya, membawa. Tapi dibilang gini, jangan menoleh ke belakang.
Sebab apa? Di belakang itu akan dihancurkan semuanya yang ada di di kota di mana Lot tinggal. Ya, Sodom dan Gomora itu ya. Tapi ketika mereka dalam perjalanan, istri Lot menoleh ke belakang, melihat apa yang terjadi di belakang mereka. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini kembali melihat ke belakang. Ya, Tuhan sudah melihat kalau kamu sudah lahir baru, jangan lihat ke belakang lagi, lihat ke depan, tatap masa depanmu. Ya, tatap masa depanmu. Karena disitulah ada harapan. Anak-anak ya, jadi orang yang bertobat jangan melihat ke belakang lagi dosa-dosa yang lalu. Karena kalau kita menoleh ke belakang, kita akan teringat dan kita bisa kembali ya ke masa lalu. Nah, istri Lot di sini melihat ke belakang harta bendanya. Ya, padahal orang yang sudah bertobat, udah masa lalu itu tinggalkan. Sekarang lihat masa depan. Nah, anak-anak, ya Pak, saya waktu itu melakukan kesalahan terhadap mama saya. Nah, sekarang bertobat. Ya Pak, kemarin aku bohong, sekarang bertobat. Tinggalkan sifat seperti itu. Ya anak-anak ya, jangan berbuat seperti itu lagi. Nah, inti pembelajaran pada kita hari ini, tinggalkanlah manusia lamamu dan jadilah manusia baru yang sudah lahir baru. Sekali lagi, tinggalkanlah manusia lamamu dan jadilah manusia baru yang sudah lahir baru. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.